Uh, Jadi gini, awal mulanya masjid ini dibangun dulu seperti masjid biasa. Di masjid biasa seperti itu. Lalu tahun 2007 akhir itu atas permintaan keluarga dalam, karena itu adalah satu yayasan lembaga pendidikan Alhidayah. Walaupun memang masjidnya masyarakat minta untuk dibangun, karena apa? Jamaahnya sudah tidak kuat, jadi meluber. Hanya dibangun, ada namanya Aulia, namanya Yedin itu orang Pujon. Yedin itu beliau juga membangun masjid di mana-mana. Nah, arsiteknya namanya Pak Tholib. Namanya Pak Tholib. Nah, dia ingin membuat masjid yang berbeda dari yang lain. Nah, ini diambillah apa istilahnya, sing kaya podo di Dudi. Walaupun banyak yang tidak kesana, tidak ada yang tak kesana, tapi kemudian lihat hanya kebetulan Pak Tholib ini punya kelebihan, orangnya seni. Oh, di bidang seni. Jadi tahu gini membuat. Ini semuanya kurang lebih berjalan mulai tahun 2008 sampai saat ini, berapa tahun? Alhamdulillah ini sekarang sudah bisa dipakai, tinggal satu aja yang belum menara. Kapasitas masjidnya berapa Pak? Berapa jamaah? Udah kapasitasnya nggak pernah ngitung ya. Kalau kurang lebih 2000. Apakah ada kayak acara-acara rutinan masjid ada, gitu gimana ada. Pak? Acaranya untuk majelis kitab ya, pengajian kitab itu setiap malam Selasa dan malam Sabtu. Juga malam Jumat Maulid tiba. Malam Selasa manakib Syabdul Qadir Al-Jalani. Setiap malam Minggu Kliwon. Maulid tiba itu malam Jumat. Terus ya Malam Selasa habis Isya itu manakib. Malam Minggu Sabtu Pon itu sholat taubah. Itu sholat taubah. Kalau kegiatan mulai pagi jam 6 sudah dipakai untuk sholat duha siswa MTS. Oh, okay. Bergantian jam 7 nanti siswa Aliyah, jam 8 siswa MI, nanti sampai jam 10 kegiatan di masjid. Tuh. Kegiatan apa Pak? Minggu pagi, minggu pagi ngaji kitab, tapi sholat subuh. Kalau kegiatan Ramadan full tambah gitu. ngajiannya. Kebetulan kalau maulid ini itu Masjid Agung Alhidayah ini punya istilahnya merangkul untuk safari maulid 20 hari sedonongari. Sedonongari itu satu desa. Sedonongari itu 20 hari. Di puncaknya biasanya nanti pada 5 hari yang akan datang. Untuk arsiteknya memang murni dari Pak Tholib sendiri, diambilkan dari itu. Ukirannya Pak, ini ukiran, bukan tempelan, bukan. Semua lafaz itu ukiran. Ibu, semua lafaz itu ukiran dan bukan tempelan. Dan pemilihan Al-Quran itu juga disesuaikan dengan yang ada, keadaan yang ada. Keadaan yang ada bagaimana? Jadi contoh yang berkenaan dengan ibadah, kemasyarakatan, itu Al-Qurannya diambil di dalam itu. Iya seperti itu. Untuk keamanan sendiri, masjid ini sudah terpasang CCTV kurang lebih 26 titik. Saya tadi tahu CCTV-nya. 26 titik. Nah, 26 titik untuk demi keamanan dan juga ketenangan jamaah. Itu. Kalau hari libur biasanya banyak tamu yang datang. Jadi hanya tujuannya ya untuk sholat, tapi juga selfie. Bahkan sering digunakan untuk private atau juga untuk apa istilahnya
produk, sponsor produk. Bahkan yang sering ya di Instagram sudah ada. Itu. Pak, maaf bisa diceritakan kembali tentang sejarah dahulunya tentang Belanda itu juga, Pak? Gimana? Yang dahulu awal masjid itu ada. Kalau awal masjid ada itu mulai masjidnya kecil, itu pendirinya adalah Romo Ismail. Ismail. Dia pendiri lembaga pendidikan dan budaya. Di sini kan ada lembaga dari RA, PAUD, RA, MI, MTS, MA, pesantren. Ada pesantrennya juga. Dulu tahun 60-an masih zamannya Belanda, itu pernah terjadi di masjid ini dibuat untuk markasnya Belanda di Pujon. Sering masih di Pujon itu. Makanya seperti itu. Tapi tidak berlangsung lama. Tapi nggak berlangsung lama. Allah menurunkan pertolongannya sehingga ceritanya dari orang-orang yang dulu menangi selain dia menangi melibatkan diri. Iya, terlibat lagi. Itu sampai stres, di Belandanya stres. Tapi itu Tungano Imam Mail doakan sehingga stres akhirnya hilang. Alhamdulillah sampai mulai dari situ masih bisa bertahan. 4 kali direnovasi. Mulai kecil, setelah itu agak besar yang ada menaranya. Setelah tahun 88-87 itu dibangun. Yang terakhir ini 2008 dibangun. Dipegang oleh Abah Haji Fatih Ghazali. Dipegang oleh Abah Haji Fatih Ghazali untuk pembangunan Haji Ali Ahmad. Haji Ali Ahmad. Itu sebagai ketua pembangunan. Kalau saya sebagai operator, semuanya jadi kabel di sini. All semuanya. Ada pengurus kayak mengelola masjid, saya menjaga kebersihannya gitu, Pak. Ada. Itu berapa orang? Untuk kebersihan yang di atas itu ada 3 orang, untuk kamar mandi itu 2 orang. Khusus untuk kamar mandi. Jadi jumlahnya ada 4 orang. 5 orang. Untuk kepengurusan interior lampu atau yang lainnya 1 orang. Untuk pengurusan all semuanya 1 orang. Dalam arti all itu mulai dari yang mencari khotib, warna pengelolaan 1 orang. Di bawah naungan ketakmilan. Kalau dari interiornya sendiri kayak ukirannya gitu, untuk menjaga kualitasnya tuh ada perlakuan khususnya nggak, Pak? Ada sebenarnya. Ada. Jadi kebetulan kita pakai cat yang terbaik. Cat yang terbaik karena dikhawatirkan cat ini berarti kurang lebih 8 tahun. Jadi yang ada itu sudah 8 tahun. Kalau yang di atas yang di domnya itu 8 tahun, kita pakai cat yang terbaik. Untuk perlakuannya setiap minggu itu ada penyemprotan dan juga penyedotan debu. Karena salah satu dari perawatan. Sampai saat ini kisaran biaya renovasinya sampai berapa, Pak? Kalau itu rahasia perusahaan. Oh, rahasia sih. Oh iya. Ya, kalau jenengan tanya renovasi total ya, sebagai bocoran aja, kita lebih dari 6 miliar. Itu yang tercatat. Tapi yang dalam arti yang tercatat itu gini, ada orang menyumbang, gini. Tapi ada juga yang langsung semen sekian, tanpa nggak tahu orangnya ini siapa, nggak tahu, itu banyak. Tapi yang tercatat kurang lebih 6 miliar. Depannya kamar mandi itu ada tempat seperti itu. Dia ada pengumuman, ada yang struktur organisasi. Ya. Kalau sementara ini untuk pengumuman ada di selatannya masjid, di banner sementara di situ. Oh, tadi saya lihat ada pembangunan menara, khusus menara apa gimana, Pak? Ada kan pembangunan?
Nggak Jadi ada, katanya kabarnya ada nggak ada. Tadi katanya Bapak mau bangun Nah, rencana. bangun. Iya. Masih rencana. Iya. Terus Pak Karena masih ini kan masih renovasi depannya kamar mandi, Iya. pintu masuk. Iya. Itu direnovasi. Nah, rencananya, iya kita doakan lah bukan aja itu memang ada satu menara. Soalnya menaranya dua. Nah, masjid ini di belakangnya itu ada makam tempatnya Mama Edi dimakamkan. Kita kira lewat sini langsung ini bisa masuk. Tadi saya dengar lewat santrinya tadi ada cucunya, anaknya Mbah Yai Ismail itu. Oh itu. Abah Mukhlas lagi. Iya, di situnya ada empat, 6. enam. Cucunya ada 6 tak? Sopo? Ada udah mungkin. Oh iya. Samusle itu bukan cucu. Saunji. Ayo tak undi tak musle. Yugani tadi. Oh, Musle bu tarik pakde. masih ada 3. Tinggal 3. Tinggal 3. Itu Gus Jazuli sudah wafat barusan. Yang cucu selanjutnya yang ada itu Gus Mukhlas, Warno Bunyai Siti ini. Yang ketiga Gus Ali yang sekarang jadi DPR. Barusan dapat jadi DPR. Kalau saya sebagai cicit apa cicit ini? Oh, aku cicit. Iya. Iya. Cicit, ya. Cicit itu cucunya. Cucunya. Cucunya cucu. Iya. Buyut. Nah, buyut. Nggih, Iya, nggih. buyut. Nah, itulah serangkaian video eksplorasi kami selama di Masjid Al-Hidayah. Ya. Dan semoga kalian semua suka dengan tayangan ini dan Bermanfaat pula. Iya, bermanfaat pula dan semoga aja ya kalian bisa mengunjungi masjid ini lain hari. Amin. Karena emang masjid ini multifungsi banget gitu ya. Iya dong. Banyak fungsinya. Selain juga tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya, masjid ini juga digunakan sebagai Tempat istirahat untuk para musafir yang sedang berperjalanan jauh, itu bisa banget beristirahat di sini. Sangat aman, nyaman juga. Semua fasilitasnya itu selalu di-upgrade ya ini ya. Ya, jadi kalian ketika datang di tempat ini tidak usah khawatir dengan keamanan dan kenyamanannya, pasti terjamin banget. Iya dong. Dan memang banyak ya wisatawan yang kesini nih untuk beribadah gitu ya, beristirahat. Akad juga bisa Nah, loh. iya, akad juga Iya bisa dong. tuh. Jadi bagi kalian yang ingin melaksanakan momen terindah dalam hidupnya sih bersama pasangan, melaksanakan akad itu sendiri, jadi bisa di masjid ini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Turki ya untuk mendapatkan mahal-mahal nuansa ke Hagia Turki ya. Sophia. Iya, Mm-mm. jadi bisa ke Masjid Al Malang aja. Oke, ya udah, semoga bermanfaat. Amin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana tadi interview bersama Pak Anas? Kalian sudah benar-benar Kok deep know. interview sama Pak Anas? Emang itu ditampilkan juga? Oh iya loh Pak Anas sih. Itu tuh ditaruh di awal apa akhir apa tengah? Ya aduh, di sekitar kota, khususnya kota Malang. Ya, karena kita kuliah di Malang dan Malang dianggap sebagai lokasi strategis ya. Yap. Jadi Safe place somewhere in the Ekspor Malang woods we dengan can start a tujuan fire. utama mencari peninggalan Islam di All we know is what will be tempatnya our home. tempatnya gimana? tutorial memakai kerudung. We will stay till the break of dawn. Coba dulu. Coba. Oke. Let's start. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ngale. Kenapa foto? Kayaknya Oh, kurang enggak. merah. The cold night takes us to a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill.